cerita kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu berjudul Legenda Si Penakluk Raja Wali. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak bersama. Dikisahkan pada suatu masa di negeri yang subur di Sulawesi Selatan, berdiri sebuah kerajaan megah yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana. Raja tersebut dikenal sebagai pemimpin yang penuh cinta, terutama kepada ketujuh putri cantiknya. Namun, kebahagiaan istana itu dirundung awan gelap oleh sebuah adat kuno yang turun-temurun harus ditaati. Menurut adat, apabila seorang raja memiliki 7 orang putri, salah satu di antaranya harus dipersembahkan kepada seekor raja wali raksasa yang menghuni puncak Gunung Karang. Persembahan ini diyakini sebagai cara untuk menjaga keselamatan kerajaan dari malapetaka. Di ruang singgasananya, sang raja berjalan mondar-mandir dan terduduk. Ia sungguh merasa tidak sanggup jika harus kehilangan salah satu putrinya. Setelah berhari-hari tidak tidur memikirkan itu, ide brilian akhirnya muncul di benak sang raja. Keesokan harinya, sang raja memerintahkan seluruh rakyat berkumpul di alun-alun istana. Rakyatku, kerajaan kita tengah dihadapkan pada ancaman besar. Seekor raja wali raksasa telah lama menuntut persembahan. Namun aku tidak ingin kehilangan salah satu putriku. Maka aku mengadakan sayembara untuk menaklukkan raja wali tersebut. Barang siapa yang berhasil melumpuhkannya, jika ia seorang pria, aku akan menikahkannya dengan salah satu putriku. Jika ia seorang wanita, aku akan mengangkatnya menjadi keluarga istanaku. Ucap sang raja dengan suara lantang di hadapan rakyatnya. Seminggu berlalu dengan cepat. Pada pagi hari yang mendebarkan, sang putri yang terpilih sebagai persembahan diantar menuju suatu tempat oleh keluarga kerajaan, diiringi oleh para pengawal dan rakyat. Sang putri, meskipun wajahnya menunjukkan ketegaran, tidak dapat menyembunyikan kegelisahan dari matanya. Anakku, maafkan ayah karena harus melakukan ini, ujar raja dengan suara berat saat mengantarnya. Tidak apa-apa ayah, jika ini demi keselamatan rakyat, aku rela berkorban, jawab sang putri dengan lirih namun tegas. Di sepanjang jalan, rakyat menyaksikan dengan hati yang berat. Hingga setibanya di tempat tujuan, sang putri bersiap di dalamnya dengan anggun meskipun hatinya gemetar. Para pengawal membentuk barisan di sekitar bangunan menjaga dengan waspada. Lalu menjelang kedatangan Raja Wali itu, sang raja bersama keluarga dan pengawal istana bergegas kembali ke istana dengan perasaan cemas. Tinggallah sang putri seorang diri di atas sebuah bangunan itu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda pengembara melintas di tempat itu. Ia melihat seorang gadis cantik sedang termenung di atas bangunan. Pemuda itu pun kemudian segera naik dan menghampiri gadis itu. Ia menanyakan tentang keberadaan sang putri. Sang putri yang ketakutan pun menceritakan semuanya, termasuk hadiah menikahinya jika ada yang berhasil mengalahkan Raja Wali raksasa itu. Maaf Tuan Putri, jika diperkenankan hamba akan menemani sang putri di sini, kata pemuda itu dengan yakin. Jangan, nanti kamu ikut dimakan Raja Wali itu, kata sang putri yang kemudian khawatir. Tidak perlu khawatir Tuan Putri, aku akan melindungi Tuan Putri dari sergapan Raja Wali itu. Tuan Putri tenang saja, kata pemuda itu dengan yakin. Ketika hari beranjak siang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh laksana angin topan datang menerjang. Dari kejauhan, tampak seekor burung raksasa sedang terbang sambil mengepak-kepakan sayapnya menuju ke arah bangunan itu. Ternyata itu adalah Raja Wali raksasa.
Raja Wali itu kian mendekat. Sang putri yang ketakutan segera bersembunyi di belakang pemuda itu. Sementara sang pemuda dengan yakin segera mengeluarkan senjata pusakanya berupa sebuah senjata tajam untuk menikam dan seutas tali yang bisa mengikat sendiri. Begitu hinggap di bangunan itu, Raja Wali itu bersiap untuk menyantap sang putri. Melihat keadaan itu, sang pemuda segera bertindak. Ia memerintahkan talinya untuk mengikat Raja Wali itu. Secepat kilat, tali ajaib itu meluncur dan melilit seluruh tubuh Raja Wali dengan cekat. Sang Raja Wali berusaha melepaskan lilitan tali itu dengan mengepak-kepakkan sayapnya. Namun beberapa saat kemudian, tanpa berpikir panjang, pemuda itu pun segera memerintahkan senjata tajamnya. Secepat kilat, senjata tajam sakti itu langsung menikam dan terus menikam hingga Raja Wali itu mati. Sementara pemuda yang telah mengalahkan Raja Wali itu berpamitan kepada sang putri, ingin melanjutkan perjalanannya. Sebagai ucapan terima kasih, sang putri memberikan selendangnya kepada pemuda itu. Terima kasih, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Bawalah selendang ini sebagai cenderamata dariku, ucap sang putri. Setelah pemuda itu pergi, sang putri diusung oleh warga untuk kembali ke istana. Sesampainya di istana, sang putri disambut gembira oleh sang raja dan seluruh keluarga istana. Sang raja kemudian bertanya kepada putrinya tentang siapa orang yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu. Namun sang putri juga tidak mengenalnya. Ia bukanlah orang dari rakyat sana. Ia hanya memberikan selendang sebagai cenderamata dan bentuk terima kasihnya. Setelah mendengar cerita putrinya itu, sang raja pun mengerti bahwa orang yang berhasil melumpuhkan Raja Wali itu bukanlah rakyat negeri itu. Kemudian raja segera menemui para peserta sayembara yang sudah berkumpul di halaman istana. Wahai seluruh rakyatku, berdasarkan cerita dari putriku, bahwa orang yang telah mengalahkan Raja Wali itu adalah seorang pemuda yang tidak dikenal. Ia bukanlah warga dari negeri ini. Oleh karena itu, walaupun Raja Wali itu telah mati, tidak seorang pun di antara kalian yang akan kunikahkan dengan putriku. Akan tetapi, aku akan mengadakan pesta besar-besaran atas matinya Raja Wali itu, kata sang raja dengan bangga. Keesokan harinya, pesta besar-besaran pun berlangsung ramai. Berbagai jenis makanan dan minuman disuguhkan. Tidak ketinggalan pula berbagai seni pertunjukan dipertontonkan. Para warga berbondong-bondong ke pesta tersebut. Di balkon istana, sang raja bersama ketujuh putrinya sedang duduk menyaksikan pesta. Di tengah keramaian penonton, tiba-tiba seorang pemuda gagah memasuki halaman istana. Seketika sang putri mengatakan, Ayah, itulah pemuda yang telah menyelamatkanku. Dia yang mampu mengalahkan Raja Wali raksasa, seru sang putri sambil menunjuk ke arah pemuda yang berada di tengah arena halaman. Sang raja pun tersentak kaget, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang sedang disaksikannya. Sang raja sangat kagum kepada pemuda itu. Setelah itu, sang raja pun memanggil pemuda itu. Hei anak muda, benarkah engkau yang telah mengalahkan Raja Wali dan menyelamatkan putriku? Sang raja kemudian bertanya kepada si pemuda itu. Benar Baginda Raja, ada apa gerangan? Jawab pemuda itu. Kenapa kamu tidak menagih hadiah setelah mengalahkan Raja Wali? Padahal kamu sudah berhasil menyelamatkan anakku. Tanya sang raja kembali. Hamba menyelamatkan sang putri bukan karena hadiah, namun hamba tulus. Andai kata Baginda Raja hendak menikahkan hamba dengan salah satu putri Baginda, hamba ingin itu merupakan permintaan sang putri sendiri. Jawab pemuda itu. Nah, setelah itu, sang putri langsung meminta pemuda itu untuk menikahinya. Sebab ternyata sejak awal, sang putri sudah menyukainya sejak pertama bertemu. Karena keberanian dan ketulusan yang dimiliki oleh si pemuda itu. Akhirnya, sang raja pun menikahkan pemuda itu dengan putrinya yang selamat dari santapan Raja Wali raksasa. Pemuda si penakluk Raja Wali pun hidup berbahagia bersama sang putri di dalam istana. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dongeng yang menjadi legenda di Sulawesi Selatan. Pesan moral dari cerita ini yaitu, dalam kondisi apapun, kita harus berani demi suatu kebenaran.
Lalu ketika ada yang membutuhkan bantuan, kita juga harus saling tolong-menolong dengan ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan sebuah imbalan dan balasan. Nah, teman-teman, sebelum videonya berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa terus bercerita pada video-video berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.